Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan bab 1 yaitu mengenai memahami informasi dalam teks prosedur. Dalam kehidupan sehari-hari kalian sebenarnya kalian itu sering banget menjumpai teks prosedur. Misal, ketika kalian akan memakan mie instan. Nah, di situ di dalam di bungkusan atau di kemasan mie instan itu sebenarnya ada teks prosedur. Ayo, yang mana? Ya, teks prosedurnya itu yang ada di dalam kemasan mie instan itu yang bagian dari cara penyajian, nah atau langkah-langkah membuat mie instan. Nah, itu adalah sebuah teks prosedur. Kalau nggak gini, ketika kalian membuat mau membuat makanan, kalian buka nih aplikasi Cookpad atau membuka di Instagram yang masak-masak itu. Nah, di situ nanti dijelasin, misal pertama cuci cuci sayuran gitu kan. Setelah itu kalian potong-potong. Nah, itu merupakan sebuah teks prosedur. Selain memasak, teks prosedur itu bisa juga kayak bisa membuat layang-layang atau menginstal komputer. Nah, itu adalah cara menginstal komputer itu adalah termasuk ke dalam teks prosedur. Nah, selanjutnya kita akan memahami apa sih teks prosedur itu. Nah, teks prosedur merupakan teks yang menjelaskan langkah-langkah melakukan sesuatu dengan secara lengkap dan jelas. Jadi gini, teks prosedur itu berisikan langkah-langkah melakukan sesuatu. Misal, langkah-langkah membuat kue bolu, langkah-langkah merakit komputer. Nah, nanti dia di teks prosedur itu dijelasin nih langkah-langkahnya dari awal sampai akhir secara lengkap dan jelas. Jadi langkah-langkahnya itu dibuat lengkap dari A sampai dengan Z. Enggak. Dari A sampai dengan Z tidak ada yang terlewat. Oke, selanjutnya, teks prosedur berfungsi sebagai petunjuk bagi seseorang dalam melakukan sesuatu. Dengan teks tersebut, seseorang dapat melakukan pekerjaannya dengan tepat sesuai petunjuk, menjadi lebih baik dan menguntungkan pengguna atau pelaku. Jadi, teks prosedur itu punya fungsi. Fungsinya itu sebagai petunjuk atau sebagai arahan buat seseorang untuk melakukan sesuatu. Misal, saya tidak bisa nih menginstal komputer gitu kan. Nah, saya lihat di teks prosedurnya. Oh, jadi kayak gini ya cara menginstal komputer. Nah, dari situ seseorang itu dapat melakukan sesuatu. Jadi ya saya bisa menginstal komputer. Terus dengan saya mengikuti petunjuk itu, jadi saya bisa mendapatkan untung, gitu kan. Mendapatkan untungnya apa sih? Mendapatkan untungnya itu saya udah nggak perlu pusing-pusing lagi buat tahu gimana sih cara menginstal komputer. Oke, selanjutnya adalah ciri-ciri kebahasaan teks prosedur. Ciri-ciri kebahasaan teks prosedur itu dibagi menjadi 5. Yang pertama, kata kerja imperatif. 2, kata teknis. 3, konjungsi penjumlahan. 4, deskripsi alat. Dan 5, kalimat perintah. Oke, pertama saya akan jelaskan tentang kata kerja imperatif. Kata kerja imperatif itu kalimat yang di dalamnya mengandung perintah. Biasanya dibentuk oleh akhiran kan, i, dan partikel lah. Contoh, perhatikan, pastikan, tunjukkan, ceritakan, hindari, jadilah. Pokoknya intinya kata kerja imperatif itu di dalamnya mengandung perintah. Selanjutnya, kata teknis. Kata teknis itu kata-kata teknis yang berkaitan dengan topik yang dibahasnya. Kalau misalnya kamu ngejelasin tentang kesehatan gitu kan, teks prosedur tentang kesehatan, nah itu berarti ada kata teknis di dalam bidang kesehatan gitu. Selanjutnya, konjungsi perjumlahan. Konjungsi penjumlahan itu seperti gini. Selain itu, kemudian, selanjutnya, oleh karena itu, lalu, setelah itu, dan di samping itu. Nah,
Selanjutnya deskripsi alat, berarti nanti ngejelasin alatnya, alat-alatnya apa aja. Terus selanjutnya ada kalimat perintah, berarti kalimat yang di dalamnya mengandung perintah untuk dilakukan oleh orang yang membaca teks tersebut. Oke, terakhir, langkah-langkah menyusun teks prosedur kompleks. Yang pertama, menginventarisi macam-macam kegiatan yang pernah atau biasa dilakukan. Oke, jadi gini, kalian harus cari dulu nih kegiatan apa sih yang pernah kalian lakukan atau biasa kalian lakukan. Misal, Bu, saya sering membuat layangan. Oke, silakan bikin teks prosedur tentang layangan karena kamu udah pernah buat layangan, udah biasa melakukannya. Nah, kalau misalnya, Bu, saya tuh jago Photoshop, bisa nggak saya bikin teks prosedur tentang Photoshop? Silakan, asalkan kalian pernah melakukannya dan biasa melakukannya juga. Selanjutnya, menentukan tema kegiatan. Pilih, kayak misalnya kalian mau teks prosedur tentang Photoshop. Pilih dulu, di Photoshop itu mau pilih yang mana? Mau misalnya membuat desain atau mengedit foto. Nah, itu tinggal kalian pilih, tentuin dulu tema kegiatannya mau ngapain. Selanjutnya, membuat kerangka dalam bentuk topik-topik kegiatan secara garis besar. Kalian buat dulu kerangkanya. Setelah itu, mensistematisasi kerangka dengan benar dan mudah dipahami pembaca. Berarti kalian pikirkan dulu, kira-kira dari kerangka ini pembaca paham nggak ya dengan apa yang akan kalian buat? Nah, selanjutnya mengumpulkan bahan-bahan. Bahan-bahannya dikumpulin dulu tuh. Setelah itu, mengembangkan kerangka menjadi sebuah petunjuk yang jelas dan lengkap. Oke? Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.